Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda telah menyaksikan tadi sekilas tentang kejadian hari ini, di mana di tanggal ini, di hari ini, tepatnya 1 Oktober 2020, kita mengenang bagaimana jasa para pahlawan kita, bagaimana tokoh-tokoh para TNI Angkatan Darat kita memperjuangkan NKRI sebagai negara kesatuan kita yang tetap utuh di bawah naungan Pancasila. Untuk itu, Ibu harapkan kita sama-sama mengenang hari ini dengan hari kesaktian Pancasila. Bagi kamu di mana saja berada, Ibu harapkan doanya untuk para pahlawan kita. Al-Fatihah. Nah, Ananda, Ibu memutar video tadi bukan hanya berbicara mengenai PKI, bukan berbicara mengenai Indonesia hari ini, tapi kita bisa menghubungkannya dengan situasi politik pada masa Perang Dingin. Nah, Indonesia merupakan salah satu korban dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Di sini bisa kita saksikan, kamu Ibu yakin, karena kamu sebagai generasi muda, kamu sebagai tonggak lanjutan untuk bangsa Indonesia, kamu selalu ingin tahu, bahkan Ibu yakin dari kamu sudah menonton kembali kisah yang dibuat oleh pemerintah masa Orde Baru mengenai keganasan PKI. Tapi tidak lepas dari itu, kita tidak boleh membenci PKI sebagai partai komunis, tapi kita membenci oknum-oknumnya yang membuat partai itu tercoreng, yang membuat partai itu tidak diperbolehkan lagi di Indonesia karena ambisinya untuk mengganti sistem ideologi Indonesia yang pada saat itu memang sangat kuat beraliran demokrasi di bawah naungan Pancasila. Nah, Ananda, hari ini Ibu akan berbicara mengenai dampak dari Perang Dingin. Dampak dari Perang Dingin itu berakhir di Desember 1991. Jadi dampak yang dirasakan itu ada dua. Yang pertama, dampak ketika Perang Dingin itu berlangsung dan dampak setelah Perang Dingin berakhir. Nah, di situ dia. Jadi kita berterima kasih kepada salah satunya Mikhail Gorbachev, Harry Truman, dan lain sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh penggerak untuk memang mengakhiri bagaimana persaingan ketat antara dua negara yang sedang mempertahankan hak kekuasaan mereka sebagai negara superpower dunia. Dan akhir dari ending ini, seperti yang Ibu sampaikan dari pembelajaran kemarin, akhir dari ending ini dimenangkan oleh Amerika Serikat. Setelah digawani golnya langsung, memang Uni Soviet itu sendiri yang mengakhiri permasalahan atau persaingannya dengan Amerika Serikat. Nah, itu tidak terlepas dari peran Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet tahun 1989. Nah, Ananda, sekilas Ibu tadi telah melihatkan kepada Ananda salah satu dampak yang dirasakan, yang sedang kita selami, yang sedang kita kenang, itu adalah pemberontakan G30 SPKI yang jatuh pada hari ini untuk mengenang jasa para pahlawan kita. PKI tidak hanya sebagai ancaman negara kita, tapi PKI juga menjadi ancaman negara-negara yang berhaluan demokrasi di seluruh dunia. Mau bagaimanapun, mau respek apapun, dan juga mau bersahabat apapun, yang namanya haluan
pemikiran ideologi demokrasi dengan pemikiran komunis itu tidak akan pernah disatukan, karena prinsip mereka saja sudah sangat beda sekali. Yang satu bersifat di bawah naungan satu kekuasaan, yaitu komunis, yang dijalankan secara prinsipal otoriter. Ya, sedangkan kedua yang berhaluan demokrasi, yang prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sendiri. Jadi mereka ibarat air dengan minyak yang tidak pernah bisa disatukan. Nah, salah satu yang kita rasakan pada saat sekarang ini, pada hari ini, itu adalah mengenang peristiwa G30 SPKI yang katanya dicanangkan oleh PKI itu sendiri. Percaya tidak percaya kamu, fakta atau tidak faktanya, pada saat ini itu yang terjadi. Walaupun sejarawan Indonesia maupun sejarawan dunia, termasuk ibu sendiri, masih mencari pembenaran fakta sejarah mengenai siapa dalang dibalik G30 SPKI ini. Tapi 89%, bukan 90% ya, memang pelakunya adalah PKI itu sendiri. Nah, sedangkan 11%-nya lagi masih digawani oleh gerakan-gerakan spionase, entah itu KGBS atau CIA, mungkin negara-negara yang juga benci terhadap atau musuh dari Indonesia. Nah, beberapa para ahli sejarawan ini merun ke belakang, memang dihadapi dengan yang namanya bukti-bukti buntu mengenai siapa dalang dibalik G30 SPKI. Tetapi mereka melihat pelaku tunggal dari saksi-saksi memang berasal dari seluruhnya interniran dari PKI itu sendiri. Sehingga Soeharto sebagai presiden masa Orde Baru, beliau berinisiatif membuat sebuah film dokumenter yang memang isi dari bukti-bukti film G30 SPKI tersebut ada yang fakta, ada yang opini untuk menarik minat para penonton, tetapi hampir 99% itu bukti yang berbicara. Walaupun diselingi dengan mungkin seperti ketidaksesuaian tempat, kemudian ketidaksesuaian tokoh atau orangnya secara langsung. Karena mau bagaimanapun nggak mungkin keluarga dari para jenderal yang kita datangkan untuk memainkan peran tersebut. Begitu Ananda. Tetapi kronologis runtutan kejadian dari pelaku DNA dengan teman-temannya itu kan diminta dulu diminta dulu keterangan mereka sebelum mereka dihukum mati sebagai pengkhianat bangsa Indonesia. Nah, dari wawancara dengan pelaku-pelaku tersebut, maka dirunutlah kronologis itu, direkonstruksi kembali peristiwa G30 SPKI sehingga menjadi film yang sering kamu tonton saat sekarang ini. Tapi dampak positifnya itu bagusnya kita bisa mengingat kembali bagaimana jasa para pahlawan kita, bagaimana perjuangan para jenderal kita, tidak hanya di detik mereka dibunuh, tapi sebelum mereka menjadi para jenderal, mereka berjuang bagaimana mempertahankan wilayah Indonesia agar tidak terpisah-pisah, dalam artian disintegrasi bangsa. Nah, itu mengenai singkat video yang Ibu sampaikan hari ini tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Kita masuk langsung mengenai materi kita adalah dampak dari Perang Dingin. Seperti yang Ananda ketahui bahwa akhir dari perang ini karena adanya program yang dimainkan oleh Presiden Uni Soviet sendiri. Itu adalah Mikhail Gorbachev. Memang asal pemikiran-pemikiran, tindak tanduk, kemudian program-program, lalu tindakan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev dalam menjalankan pemerintahan tidak terlepas dari pendidikan beliau yang pernah mengecap pendidikan Barat, yang pernah merasakan menjadi bagian dari kebebasan pemikiran
kebebasan menyampaikan pendapat, dalam artian beliau pernah merasakan bagaimana tinggal di negara demokrasi karena beliau pernah kuliah itu di Inggris. Nah, beliau merasakan bagaimana nikmatnya menjadi warga negara yang memang haluan negaranya itu adalah demokrasi. Ketika beliau menjadi presiden di Uni Soviet di 1989, beliau melalui fase yang panjang untuk menjadi presiden. Mulai dari awal beliau menjadi karena keluarga beliau adalah keluarga yang memang ya orientasinya berpolitik, karena memang jalur keluarga beliau itu semuanya politikus, sehingga beliau mengikuti alurnya sampailah beliau menjadi anggota PKI. Sampailah beliau menjadi anggota PKI, bahkan beliau menjadi sekretariat jenderal Partai Komunis dan memiliki pemikiran-pemikiran yang tajam. Nah, dari beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang tajam inilah beliau diangkatlah menjadi presiden oleh Partai Komunis untuk melanjutkan tampuk perjuangan itu tanggal 25 Mei 1989, karena pemikiran-pemikiran yang beliau yang tajam tersebut dianggap mampu untuk menyaingi Amerika sebagai negara saingan pada masa Perang Dingin. Ingat, tahun 89 masih fase-fase terakhir Uni Soviet dengan Amerika Serikat di dalam Perang Dingin. Nah, kenyataannya harapan dari partai-partai komunis terbesar di Uni Soviet tidak sesuai dengan fakta yang dijalankan oleh Mikhail Gorbachev. Ya, tidak sesuai dengan fakta yang dijalankan oleh Mikhail Gorbachev itu sendiri. Nah, kenapa tidak sesuai? Yang pertama, yang pertama, ternyata di dalam beliau memerintah, beliau banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan mengenai situasi masyarakat di Uni Soviet. Yang pertama, beliau melihat pengangguran yang semakin merajalela, kesejahteraan buruh semakin merosot, sampai bahkan petani pun. Yang ketiga, beliau melihat permasalahan ternyata sebelum beliau menjadi presiden, pemerintah banyak berorientasi kepada militer dan teknologi luar angkasa, sehingga mengabaikan sistem perekonomian yang membawa diambang kehancuran. Kemudian ketidakadanya kerjasama antara Uni Soviet dengan negara di luar Uni Soviet membuat Uni Soviet tertinggal dari negara-negara lainnya. Sehingga Mikhail Gorbachev yang pernah mengecap pendidikan luar, beliau berpikir apa solusi yang harus beliau cari untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan rakyat, situasi politik yang ada di negara beliau ya pada saat beliau menjadi presiden. Sehingga beliau mencanangkan ide suatu demokrasi yang beliau namakan adalah perestroika dan glasnost. Keterbukaan dan pembaharuan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu glasnost, itu adalah keterbukaan. Kemudian perestroika dibagi menjadi 2, pembaharuan di bawah naungan demokrasi atau demokratiza. Lalu yang kedua di bawah naungan rule of law, itu adalah pembangunan. Baik itu pembangunan ekonomi, pembangunan pemerintahan, pembangunan sosial dalam haluan demokrasi dengan sendi-sendi sosialis, dengan sendi-sendi komunis. Dengan harapan beliau ingin demokrasi ini bisa disandingkan dengan sosialis komunis. Tetapi pada kenyataannya nanti harapan beliau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, apa saja usaha-usaha beliau untuk mengakhiri Perang Dingin ini? Kemarin kita telah bahas mengenai upaya kerjasama dengan negara-negara tetangga. Kemudian beliau juga mendatangi negara-negara lawan atau musuh seperti Cina, seperti Amerika dan lain sebagainya. Nah, sekarang usaha beliau dari dalam yang kita bahas, mengapa Mikhail Gorbachev kok membuat
Uni Soviet benar-benar mengakhiri perang dingin. Nah, yang pertama, beliau ingin memperbaiki perekonomian masyarakat Uni Soviet dengan cara tidak melepaskan sendi-sendi sosialisme, tapi mengutamakan glasnost dan perestroika, pembaharuan dan keterbukaan, sehingga masyarakat bebas untuk membuka usaha-usaha, sehingga masyarakat bebas mengeluarkan ide-ide pemikiran agar kesejahteraan mereka terjamin, agar perekonomian Uni Soviet kembali stabil. Nah, tetapi kenyataannya itu susah dilaksanakan di Uni Soviet karena setengah dari masyarakat Uni Soviet menerima dan setengah lagi tidak menerima gerakan yang dimainkan oleh Mikhail Gorbachev tersebut karena melanggar azas dari sendi-sendi sosialis dan sendi komunis. Nah, yang kedua, memulai hubungan kerjasama dengan negara luar demi kemajuan kesejahteraan rakyat. Tapi pada kenyataannya, adanya kerjasama dengan negara luar ini membuat Mikhail Gorbachev dikudeta oleh Partai Komunis yang ada di Rusia. Tapi alhamdulillah tidak berhasil ya, karena beliau mengamankan lebih dulu kekuasaan beliau. Kemudian yang ketiga adalah Mikhail Gorbachev itu melakukan pembaharuan di segala bidang, kemudian pembangunan dari segala arah agar tercapainya kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, melalui media massa. Maksudnya apa? Dalam pendidikan, beliau memasukkan unsur-unsur barat untuk mengubah sendi-sendi pendidikan yang awalnya monarki absolut di wilayah Uni Soviet. Kemudian yang kedua, beliau membebaskan media massa atau pers yang awalnya media massa berada di tangan pemerintah, kemudian masyarakat dituntut, generasi muda dituntut untuk menulis, dituntut untuk menuangkan ide-ide agar mereka mampu mengungkapkan pemikiran, mampu mencanangkan apa yang mereka lakukan untuk negaranya. Nah, mereka juga bebas mencetak. Hal inilah membawa kemarahan yang mendalam bagi Partai Komunis. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Yang tadi baru sampai pembangunan. Nah, sehingga dengan adanya kebebasan media massa ini membuat pemikiran masyarakat Uni Soviet yang awalnya terkekang oleh pemerintah, yang awal tidak bebas mengungkapkan pendapat, mereka memunculkan gerakan pembaharuan untuk bebas mengungkapkan pendapat. Bahkan mereka meminta negara bagian, negara wilayah mereka untuk menjadi negara yang merdeka, bebas dari Uni Soviet. Nah, sebelum itu apa yang terjadi? Dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev ini ternyata memunculkan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia untuk membunuh Mikhail Gorbachev, tetapi tidak berhasil. Apa yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev? Mikhail Gorbachev membekukan segala aktivitas Partai Komunis di tahun 1991 dan mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota komunis untuk mengakhiri kekuasaan absolut monarki yang diwariskan oleh Lenin melalui komunis. Beliau menginginkan komunis ini untuk masyarakat duduk di dalam parlemen dilakukan secara pemilu. Tetapi pada kenyataannya komunis tidak mampu menjalankan sampai saat sekarang ini. Bahkan Partai Komunis itu bagian dari wadah pemerintah yang ada di Rusia saat sekarang ini. Masyarakat sekali setahun akan diadakan tes untuk masuk menjadi pegawai dari Partai Komunis, sehingga mereka bisa duduk di parlemennya Rusia, sehingga mereka bisa menjabat menjadi presiden di Rusia. Itu aktivitas yang dilakukan sampai saat sekarang ini pasca perang dingin. Nah, setelah itu banyak negara-negara yang menuntut kemerdekaan. Yugoslavia, Cekoslovakia, Montenegro, kemudian ada lagi Latvia, kemudian ada lagi Bosnia dan lain sebagainya. Banyak negara-negara di bawah naungan Uni Soviet melepaskan diri dan meminta kemerdekaan kepada Mikhail Gorbachev. Pertanyaannya, apakah negara ini dikabulkan oleh Mikhail Gorbachev untuk melepaskan diri? Ya, jawabannya mereka diberi kesempatan untuk melepaskan diri menjadi negara
merdeka. Ini menambah keguncangan di pihak Uni Soviet. Sedangkan Amerika di bagian timurnya semakin sejahtera, semakin meningkatkan strateginya untuk menggait negara-negara yang belum merdeka, negara yang berkembang untuk menjadi bagian dari negara demokrasi. Nah, kemudian apa lagi usaha yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev? Ternyata Mikhail Gorbachev membantu Brosito dan teman-teman lainnya untuk menyatukan kembali Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jerman Barat merasa tidak cocok dengan ideologi komunis. Mereka bersabar dari tahun 45 sampai 1990 untuk mengikuti haluan ideologi komunis yang berhaluan otoriter tersebut, sedangkan mereka sudah terbiasa dengan haluan negara republik yang demokrasi. Sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh rakyat Jerman Timur untuk melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet. Bahkan ada yang memanjat tembok Berlin untuk melarikan diri dari monarki absolutnya Uni Soviet karena tidak mampu. Tapi alhasil apa? Kalau berhasil lolos, alhamdulillah, berarti disambut baik oleh warga Jerman Barat. Tetapi kalau seandainya ditangkap oleh militernya Uni Soviet, maka akan ditembak mati. Itu yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga banyak warga dari Jerman Timur meninggal dunia karena operasi melarikan diri mereka gagal. Alhasil apa? Karena banyaknya yang meninggal dunia dari tahun ke tahun demi hak asasi manusia, Mikhail Gorbachev menjadi salah satu anggota untuk menyetujui bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur ini melalui diplomasi yang sangat panjang sekali. Sehingga di 3 Oktober 1990 tembok Berlin kembali dibuka dan Jerman Barat, Jerman Timur kembali bersatu menjadi bagian dari Republik Jerman. Nah, itu dia. Ternyata dengan banyaknya negara-negara Uni Soviet yang melepaskan diri, negara-negara sekutu, karena tidak sesuai dengan paham dan ideologi yang mereka miliki, kemudian keluarnya Jerman Timur dari Fakta Warsawa menyebabkan Fakta Warsawa mengalami kehancuran karena mengalami krisis yang panjang, sehingga menyebabkan negara-negara Fakta Warsawa bubar dari naungan Fakta Warsawa lalu dihapuskan. Kemudian mereka membentuk organisasi baru yang disebut dengan CIS, Commonwealth of Independent States. Nah, itu yang dibentuk organisasi baru untuk persemakmuran negara-negara Eropa. Nah, tetapi upaya yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev ternyata tidak membawa perbaikan ekonomi bagi negara Uni Soviet, sehingga wilayah Uni Soviet yang semakin kecil, wilayah kekuasaan militer yang semakin kecil, kemudian negara-negara yang merdeka memiliki organisasi baru, menyebabkan Uni Soviet berganti nama menjadi Rusia. Dan ternyata di bawah naungan Rusia ternyata komunis benar-benar berakhir, sehingga ini adalah akhir dari komunis terbesar di dunia. Kenapa mereka cepat berakhir kekuasaan komunis di seluruh dunia? Karena tindakan dari komunis, baik itu di bawah naungan Uni Soviet maupun di negara-negara lainnya, mereka melakukan pemaksaan kehendak kepada warga negaranya. Nah, itu kesalahan yang paling utama. Katanya tujuannya untuk mensejahterakan buruh, mensejahterakan petani. Tapi dalam kenyataannya, praktek di lapangan, mereka banyak memaksakan kehendak keinginan pemerintah kepada rakyatnya. Nah, kamu pernah merasakan pemaksaan pemerintah terhadap diri kamu, terhadap rakyat kita? Itu ada di detik-detik ini. Kita pernah merasakan itu. Bahkan di beberapa dekade kepemimpinan presiden entah hari ini atau presiden sebelumnya. Nah, kemudian dengan kemerosotan perekonomian ini menyebabkan Mikhail Gorbachev meletakkan mandatnya menjadi presiden itu 25 Desember 1991 dan berakhir monarki absolut komunisme internasional di dunia, karena komunisme benar-benar hancur setelah Mikhail Gorbachev menyatakan berakhirnya perang dingin kepada Amerika Serikat.
Dari kejadian ini, runut kejadian Ibu bicarakan beberapa materi-materi yang lalu, benar-benar Uni Soviet berakhir menjadi negara superpower, menjadi negara yang nomor satu pemilik kekuasaan sosialis komunis terbesar di dunia. Digantikan oleh siapa? Saat sekarang ini digantikan oleh Cina sebagai negara yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Kemudian Uni Soviet diganti nama menjadi Rusia. Itu pembahasan mengenai berakhirnya Perang Dingin oleh Mikhail Gorbachev. Di sisi lain kita berterima kasih kepada Mikhail Gorbachev, Amerika juga berterima kasih kepada Mikhail Gorbachev. Tapi di sisi lain bagi rakyat Rusia, Mikhail Gorbachev adalah seorang pengkhianat bangsanya. Bagi mereka yang benar-benar jati diri mereka itu adalah paham sosialis komunis. Itu dia ya.